Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Prayogo dari Latsar Angkatan 61, Kelompok 1, Kementerian Perhubungan, ingin menjelaskan terkait dengan wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus tahun 1945. Memiliki ideologi nasional Pancasila dengan semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia terdiri dari 1.128 suku yang mendiami 17.504 pulau dengan luas wilayah daratan 1.916.000 km. Kemudian kita harus meningkatkan pengetahuan dengan mempelajari wawasan kebangsaan. Tujuan mempelajari wawasan kebangsaan sebagai ASN adalah agar turut serta menjaga kerukunan dan persatuan-kesatuan bangsa dengan cara menghormati simbol-simbol negara dan mentaati peraturan perundang-undangan. Wawasan kebangsaan sendiri dapat didefinisikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Profesor Muladi, Gubernur Lemhanas Republik Indonesia menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, kejayaan bangsa dan yang bersangkutan. Kelebihan bangsa Indonesia yaitu adalah jumlah dan potensi penduduk yang besar, kemudian letak wilayah strategis, sumber daya alam yang melimpah dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Terkait dengan jumlah dan potensi penduduk yang besar, yaitu penduduk merupakan sumber daya yang paling penting dan berharga bagi setiap bangsa dan negara. Lewat kemampuan masing-masing individu, penduduk dapat mengelola sumber daya, alam, dan lingkungan sekitar. Untuk wilayah yang strategis, letak wilayah Indonesia amat strategis, yaitu berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudera Hindia dan Pasifik. Kondisi ini membuat Indonesia berada pada posisi silang dunia. Alhasil, Indonesia menjadi wilayah transit atau perdagangan dunia. Kemudian, sumber daya alam yang melimpah. Seperti yang diketahui, Indonesia adalah bangsa yang terkenal akan kekayaan alamnya. Bahan tambang sangat melimpah di Indonesia, mulai dari batu bara, nikel, timah, dan lain sebagainya. Kemudian untuk semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan bangsa, yaitu memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini menjadi dasar utama dalam mewujudkan keutuhan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika mengabarkan persatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, budaya, ras, agama, dan bahasa. Pluralitas yang tercermin pada masyarakat Indonesia sejalan dengan semboyan tersebut. Kemudian, kelemahan bangsa Indonesia, yaitu pembangunan yang belum merata, tingginya angka korupsi, biaya produksi yang tinggi, impor produk yang tinggi, dan biaya pendidikan dan kesehatan yang tinggi. Pembangunan yang tidak merata, bila kita pernah mengunjungi daerah pedalaman di luar Jawa, maka kita akan merasakan bagaimana kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di daerah tersebut. Sangat timpang dengan kondisi di Pulau Jawa. Kemudian tingginya korupsi, Indonesia terkenal sebagai negara yang tinggi nilai korupsinya, terlebih pada profesi tertentu yang bersifat melayani masyarakat. Ini perlu diperbaiki bila Indonesia ingin maju dalam segala bidang. Kemudian untuk biaya produksi yang tinggi. Walaupun Indonesia terkenal sebagai memiliki biaya tenaga kerja yang murah, namun hal ini tidak didukung dengan efisiensi biaya produksi. Banyak faktor yang menyebabkan tingginya biaya produksi, mulai dari harga bahan baku lokal yang tinggi, sehingga besar biaya yang harus dikeluarkan pengusaha untuk berbagai urusan. Hal inilah yang menyebabkan produk buatan Indonesia tidak bisa bersaing dengan produk negara lain, yaitu karena mahalnya biaya produksi. Impor produk yang tinggi. Contoh konkret mengenai hal ini adalah masih dilakukannya impor beras dari Vietnam, padahal Indonesia terkenal sebagai negara dengan swasembada beras. Hal ini harus dikurangi terkait kebutuhan pokok yang bisa diproduksi oleh dalam negara sendiri. Kemudian untuk terkait biaya pendidikan dan kesehatan, saat ini semakin tidak terjangkau oleh masyarakat miskin
Bahkan perguruan tinggi negeri pun memasang tarif gedung yang sangat tinggi. Kemudian 3 tokoh inspiratif yang menentukan nilai bela negara. Pertama adalah Ibu Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan dari zamannya Bapak SBY sehingga menjabat kembali pada era pemerintahan Bapak Jokowi. Kemudian untuk nilai-nilai bela negaranya di sini adalah cita tanah air, menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia dan memiliki jiwa patriotisme yang tinggi. Kesadaran berbangsa dan bernegara, memastikan bahwa kebijakan fiskal Indonesia kredibel. Saya berani memotong anggaran sekitar 140 triliun untuk memastikan bahwa anggaran pemerintah itu realistis, kredibel, dan memberikan fondasi yang kokoh bagi struktur ekonomi Indonesia. Kemudian untuk kemampuan awal bela negara yaitu Ibu Sri Mulyani gemar menggeluti olahraga lari dan rela berkorban membantu warga negara dengan kebijakan pemotongan anggaran seluruh kementerian dan lembaga untuk fokus pada permasalahan kesehatan yaitu khususnya COVID-19. Kemudian yang kedua ada Bapak Budi Karya Sumadi yaitu sebagai Menteri Perhubungan. Cinta tanah air di sini adalah menjadi Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan memiliki jiwa patriotisme yang tinggi. Kesadaran berbangsa dan bernegara menyusulkan proyek LRT, MRT, pembangunan sejumlah bandara, pelabuhan, dan penyediaan tol laut serta trayek angkutan perintis yang termasuk ke dalam proyek strategis nasional untuk menjangkau daerah 3T yaitu terdepan, terluar, dan terpencil. Dan kemampuan awal bela negara yaitu beliau gemar berlaga bimbang untuk mati reteks dan kesabaran. Rela berkorban, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah Ibu Susi Pujiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI tahun 2014 sampai 2019. Di sini adalah beliau cita tanahnya menjadi Menteri Kelautan RI dan memiliki jiwa patriotisme yang tinggi. Kesadaran permasalahan negara membuat kebijakan memberantas penangkapan ikan ilegal di Laut Indonesia, memerangi pencurian ikan dengan menenggelamkan 488 kapal pencuri ikan dan meningkatkan 76% stok ikan Indonesia serta peningkatan ekspor ikan Indonesia. Dan kemudian kemampuan awal negaranya adalah beliau gemar olahraga padel. Rela berkorban, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Sekian dan terima kasih.